Oke, malam ini kita mau nyanyi lagu yang bikin Anda bahagia. Coba kita tes ya, apa benar bisa bahagia. Judulnya adalah Bahagia Itu Kini ya. Happiness is you and now. I have dropped my worry, nowhere to go, nothing to do. No longer a hurry. Happiness is here and now. I have my worry, somewhere to go, something to do. I don't need to. Ya, bahasa Indonesia. Bahagia itu kini lepas cemas, tiada pergi, tiada kerja, tak lagi tergesa. Bahagia ini lepas cemas, jika pergi, jika kerja, aku tak tergesa. Sekali lagi, Inggris. Happy is now. I have dropped my worry, nowhere to go, nothing to do. No longer happiness is when I have my worry, somewhere to go, something to do, but I don't need to Indonesia. Bahagia itu kini lepas cemas, tiada pergi, tiada kerja, tak lagi tergesa. Bahagia itu kini lepas cemas, jika pergi, jika kerja, aku tak tergesa. Baik, kita akan meditasi 5 menit. Silahkan duduk dengan tegap. Punggung Anda boleh ditegapkan. Anda
Sudah berasa badannya rileks, sudah bagus. Dan kedua kaki diletakkan di lantai. Dengkul Anda jaraknya satu kepalan tangan, tidak terlalu jauh, ya, satu kepalan tangan. Kemudian kedua belah tangan boleh diistirahatkan di paha atau di pangkuan juga boleh. Pastikan punggung Anda tegap, tidak menyender. Kedua belah bahu rileks, pandangan ke depan. Tundukkan kepala sedikit saja. Letakkan lidah Anda dengan lembut di atas langit-langit. Kemudian gigi Anda bersentuhan dengan lembut. Mata Anda boleh dipejamkan. Kita akan bernapas sesuai dengan instruksi dari saya. Tarik napas panjang, kemudian sampai hitungan 3, ya, ditahan. Setelah hitungan 3, Anda boleh hembuskan napas panjang. Tarik napas panjang sampai paru-paru penuh. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik napas panjang sampai paru-paru penuh. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi, tarik napas panjang sekali. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Sekarang bernapaslah dengan normal seperti biasa. Memperhatikan ada udara masuk dan keluar. Walaupun mata saya ditutup, tapi saya bisa melihat hitam dan gelap. Saya sadar itu. Saya bisa merasakan ada gerakan udara masuk dan keluar. Saya akan membunyikan gong sebanyak 3 kali. Sambil mendengarkan suara gong, kita lanjut memperhatikan napas masuk dan keluar. Sambil bernapas masuk, saya sadar ada udara masuk. Sambil bernapas keluar, saya bisa merasakan ada udara keluar. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Sambil bernapas masuk, saya bisa merasakan napas saya menjadi dalam. Sambil bernapas keluar, saya bisa merasakan napas saya menjadi panjang. Dalam, panjang.
Bernapas masuk saya merasakan tenang. Bernapas keluar saya merasakan damai. Tenang, damai. Bernapas masuk, saya bersuka cita. Bernapas keluar, saya berbahagia. Bersuka cita, berbahagia. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Pikiran saya ada di sini dan saat ini. Pelan-pelan marilah kita angkat kedua belah tangan ke depan dada membentuk anjali. Sadari telapak tangan kanan dan kiri bersentuhan. Saya membentuk tangan anjali seperti sekuntum teratai. Kita mempersembahkan teratai ini kepada Buddha. Mari kita sama-sama mengucapkan Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Barusan adalah meditasi 7 menit. Menurut tradisi yang saya pelajari, meditasi tidak perlu lama-lama. Karena memang kita ini bukan petapa. Kalau petapa boleh meditasinya lama-lama ya. Jadi Anda ini meditasinya sedikit-sedikit, tapi sering. Itu lebih bagus. Ada orang yang merasa meditasi harus sejam 2 jam ya. Gak bisa itu. Isinya itu pikirannya kemana-mana gak bisa dipulangkan ya. Pergi kia-kia terus ya. Kita punya berapa kaki? 2 ya. 1 pasang ya. Tapi otak kita, pikiran kita punya 1000 kaki. Dia kia-kianya lebih cepat. Ya cepat itu. Cung ke sana ya. Terus tersesat. Tak bisa pulang-pulang. Itulah salah satu sumber stres katanya ya. Stres badan dan stres pikiran. Karena pikirannya tidak ada di badan. Saya rasa kemarin saya mau kasih apa ya? Kasih resume lah ya, biar Anda nggak pusing ya. Kayaknya banyak yang pusing kemarin ya. Karena ini memang pelajaran susah. Siapa suruh? Tak mendua itu artinya menerima dua-duanya. Ya, ada naik, ada turun ya, ada kiri, ada kanan, kita terima duanya. Ya, kalau misalnya pasangan kita, contohnya Anda menikah sama pasangan Anda, ya Anda harus terima dua-duanya. Dia punya baik, dia punya
juga yang jelek. Dua-duanya dia punya. Jangan cuma mau terima dia yang baik-baik aja. Karena pada prinsip universal semua orang ada baik ada buruk. Ya. Cuma kadang-kadang kita tidak terima ya, makanya derita kan. Jadi kita harus betul-betul terima. Ya. Lalu melihat koneksi keduanya ya, baiknya kenapa, buruknya kenapa. Ya, kadang-kadang satu keluarga itu sifat orang-orang itu bisa beda-beda karena mungkin keluarganya seperti ada keluarga yang keras ya, ada keluarga yang lembut gitu kan. Jadi ada pengaruh dari keluarga, ada pengaruh dari tetangga contohnya kan. Ya. Contohnya ya saya orang Hokkien, tapi tetangga saya banyak orang Teochew. Jadi tiap hari ta Teochew we. Ya. Ta siu kai ama ta Hokkien we. Jadi wa ka ama ta Teochew we. Lalu ama balasnya Hokkien. Ya. Jadi satu ngomong Hokkien, satu ngomong Teochew, tapi nyambung. Saya tahu ama saya bicara apa, ama saya juga ngerti saya bicara apa. Ya. Kayaknya Teochew sama Hokkien itu kakak beradik kayaknya. Menurut saya ya. Karena dia banyak kata-kata yang mirip-mirip ya. Tapi kalau ada orang bicara Teochew sama bicara Hokkien sama saya, dia bilang Hokkiennya Suhu kok aneh ya. Lu yang aneh. Mungkin karena Hokkien saya campur-campur Teochew. Ya, jadi ada kata-kata tertentu yang dia bilang Ciapui ya. Kalau kita bilang Ciapeng ya, benar. Ya, peng sama pui kan beda ya. Lalu Cianeng, neng tahu? Neng itu telur ya. Dia bilangnya Cianui. Siapa kamu yang aneh itu? Orang Cianeng lu kok bilang Cianui sih? Betul enggak? Ya. Tapi dia ada banyak kemiripan ya. Jadi Hokkien sama Teochew ya sebetulnya oke-oke aja ya. Jadi dalam diri saya ada Hokkien, ada Teochew. Mama saya Hainam. Hainam tahu? Jadi dalam diri saya juga ada Hainam ya. Jadi saya ini campur-campur ini. Ya. Ya, jadi kita melihat hubungannya seperti apa. Hubungan naik sama turun apa. Hubungan suka dan duka itu hubungannya seperti apa sih. Apa hubungan kemarin yang saya bilang, apa hubungan lumpur dan teratai. Ya, kita nggak usah sibuk ya urus lumpur sama teratai, tapi lihat hubungan teratai sama lumpur apa sih. Itu kan lebih bagus kan. Nah, lalu tidak mendua ini juga yang nomor 3 adalah latihan pikiran non diskriminasi. Tidak diskriminasi baik, tidak diskriminasi buruk, tidak diskriminasi saya apa, tidak diskriminasi dia dari etnis apa, betul nggak? Manusia punya kekerasan karena dia mendiskriminasi. Ya. Karena dia merasa lebih hebat, lebih tinggi, ya, rasnya lebih hebat katanya, lebih bagus katanya. Tak ada ras yang hebat, tak ada ras yang rendah, nggak ada. Jadi kita tidak mau mendiskriminasi. Boleh kan? Siapapun, kalau Buddha bilang begini, Buddha bilang ajaran Buddha itu seperti air jernih. Siapapun boleh minum. Betul nggak? Siapapun boleh minum. Oh, kamu bukan teman baik saya, nggak boleh minum kamu. Ya, oh kamu teman baik saya, kamu boleh minum ya. Itu diskriminasi namanya. Ajaran Buddha nggak ada yang diskriminasi. Semua orang boleh minum. Ya, cuman minumnya banyak sedikit ya beda-beda lah ya. Itu non diskriminasi itu artinya UPK. Karena saya sedih ya orang mendefinisikan UPK kadang-kadang kemana-mana gitu ya, bingung ya dengarkannya. Non diskriminasi, tidak diskriminasi. Lalu 2 ini sebetulnya bisa jadi 1 ya. Anda pikirkan yang kemarin saya bilang logam ya, yang punya ekor sama kepala kan, logam ya. Logam itu kan punya 2 sisi kan.
Kita boleh bilang dia dua sisi, betul? Ya, tapi kita juga boleh lihat dia sebagai satu. Makanya dua bisa jadi satu. Ya enggak? Kiri dan kanan satu atau dua? Kalau dia betul-betul dua, berarti bisa saya pisahkan. Tapi kiri dan kanan bisa saya pisah enggak? Saya bilang, aduh saya nggak mau kiri nih, saya potong aja nih ya. Kiri sini kan, saya potong aja, potong. Kiri baru muncul lagi. Saya nggak mau kiri lagi, saya potong lagi ya. Jadi kiri dan kanan sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Setuju nggak? Naik dan turun juga nggak bisa dipisahkan. Untung dan rugi juga tidak bisa dipisahkan. Suka dan duka juga tidak bisa dipisahkan. Ya. Benar nggak? Nah, Anda mulai pusing lagi ya. Nggak apa-apa. Makanya dua bisa jadi satu. Yang ketiga adalah namanya menerima perbedaan dan juga menerima persamaan. Ini yang paling susah ya. Lalu tidak membesar-besarkan perbedaan atau persamaan. Tidak membesar-besarkan. Kita ini punya hobi membesar-besarkan. Ya. Juga tidak mengecil-kecilkan perbedaan dan persamaan. Tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah dikecil-kecilkan. Tapi apa adanya saja. Nah, itu yang namanya tidak mendua, melihat apa adanya. Tapi kan semuanya bermulai dari membesar-besarkan, mengecil-kecilkan, membeda-bedakan, mendiskriminasi. Semua sudah ada kan? Itu nggak usah diajar, itu Anda sudah pinter itu. Anda sudah pinter mendiskriminasi, tapi Anda nggak pinter non-diskriminasi. Nah, itulah. Biar lengkap katanya. Ya. Melihat sebagaimana adanya. Ya. Karena kita sering melihat tidak sebagaimana adanya. Ya, dikotori, dicampur-campur oleh pengalaman. Ya. Jadi cara kita melihat adalah kiri sebagaimana adanya, kanan sebagaimana adanya, kiri dan kanan punya hubungan. Ya, dan sesungguhnya mereka satu. Sesungguhnya ya. Tapi kamu bilang satu gitu kan orang lain jadi bingung. Kamu ngomong apa sih? Ya kiri ya kanan, nggak mungkin. Kiri adalah kiri, kanan adalah kanan kan? Betul nggak? Ini apa nih? Apa ini? Kiri kan? Kirinya saya kan? Tapi kalau di tempat Anda, kanan. Kalau begini, ini apa ini? Kiri ya? Yakin? Tapi kiri tadi di sini. Coba sekali lagi, ini apa nih? Kiri ya. Udah mulai nih ada yang galau nih, kanan katanya. Jadi kiri dan kanan gimana kamu pisahkan coba? Tapi tetap ya bahasa umum ada kiri ada kanan ya. Tapi untuk meditasi kiri dan kanan dia melebur jadi satu. Makanya di Sutra Hati ya. Tiada berkembang, tiada berkurang ya, tiada noda, tiada suci. Benar nggak? Itu bodhisattva kuansi impusa ya, Avalokitesvara mau bilang itu satu sebetulnya. Kiri dan kanan itu satu sebetulnya. Kita yang membelah-belahnya menjadi dua. Tapi nggak salah juga kalau dibelah dua kan. Tapi sesungguhnya dia satu. Yang tadi saya bilang, gimana kamu pisahkan kiri dan kanan? Coba, mau dipotong? Mau dibakar, nggak bisa kan? Nggak bisa. Coba aja kalau nggak percaya. Baik, hari ini kita mau bicara sila dan sati ya. Oke ya, semoga kebingungannya berkurang ya. Oke, kita mau bicara sila dan sati ya. Sebelum saya bicara sila dan sati, saya mau memperkenalkan tiga ini dulu ya. Tiga ya. Hari ini banyak angka ya. Hati-hati ya, banyak angka ya. Angka ini tiga yang disebut sebagai tiga pintu. Pintu pertama adalah pintu tindakan yang berkaitan sama tubuh. Oke? Pintu kedua namanya pintu ucapan, berkaitan sama mulut. Oke? Pintu ketiga namanya pikiran ya, berkaitannya sama mental atau batin.
Pikiran kita itu cuma salah satu aja. Batin kita tuh lebih banyak. Ada persepsi, ada memori, ada kesadaran, ya, ada kealpaan. Ya. Batin ini besar. Pikiran itu cuma satu bagian doang. Ya. Ingat gini ya, kalau Mandarin namanya Sen Kou Yi. Ya, 3 pintu ya, ingat ya. Gak susah kan hafalnya kan? Ya, oke. Oke, sekarang kita mau lihat apa itu sila ya. Oke, biar Anda baca dulu lah ya. Sila. Sila itu ada kaitannya sama etika. Etika tahu? Etika itu temannya tata krama. Kalau mau pergi ke rumah orang, ada tata keramanya, ada etikanya. Nggak mungkin lah kamu tiba-tiba datang ke rumah orang, masuk aja rumahnya kan, nggak mungkin kan? Ya minimal tok 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 gitu kan. Ada orang atau mungkin dia ada bel ting tong, betul nggak? Nah itu namanya ada etikanya, ada tata krama, itu termasuk sila itu. Ya. Katanya anak-anak zaman sekarang tuh nggak punya etika. Ya. Banyak kurang ajar katanya. Ini yang jadi bapak sama emak tahu lah ya. Tahu sendiri ya. Makanya sekolah bolak-balik bilang kami adalah sekolah yang mau mengajarkan tata krama, etika, mau mengajarkan karakter yang baik ya. Karakter yang baik itu nggak bisa diajar. Cuma bisa diajar tampuk. Sisanya bagaimana caranya tahu nggak? Bagaimana cara mengajarkan etika? Bagaimana cara mengajarkan tata krama? Tunjukkan kepada mereka. Sebagai orang tua, lakukan sehingga dia ikut. Kalau orang tuanya sopan, anaknya pasti ikut. Kemungkinan sangat besar. Jadi kalau anak Anda kurang ajar, Anda harus lihat sendiri. Apakah sebagai bapak, apakah sebagai ibu, ya, telah memberikan contoh yang jelek sehingga dia mencontohi. Itu pertanyaan buat Anda semua ya. Jadi kalau orang tuanya sopan, ada kemungkinan sangat besar anaknya juga ikut sopan. Ya. Jadi etika itu ada kaitannya sama tata krama ya. Sila juga ada kaitannya sama moralitas. Moralitas berarti ada berkaitan sama baik dan buruk. Ya. Moralitas ada kaitannya sama baik dan buruk ya. Makanya saya lanjutkan dengan kebajikan dan kebaikan, bukan kejahatan. Ya. Sila ini membuat kita menjadi disiplin. Ya, disiplin untuk mempraktikkan yang namanya ahimsa. Ahimsa tahu? Ahimsa tiada kekerasan. Ingat gak zaman Buddha ada seorang biku namanya Ahimsaka? Atau nama originalnya Anggulimala. Pernah dengar? Itu pembunuh itu. Ya, dia bunuh. Akhirnya dia beruntung ya bisa diselamatkan oleh Buddha. Kalau kita ya pembunuh ya ditangkap lah ya sama polisi ya. Dikurung lah ya. Ini sama Buddha dikonvert jadi biku lagi. Itu luar biasa ya. Cari tahu sendiri ya ceritanya ya. Jadi membuat orang menjadi lebih tanpa kekerasan atau ahimsa ya. Membuat orang menjadi sejuk dan damai. Ya. Jadi orang melaksanakan sila dengan baik, dia orang yang terasanya sejuk. Orangnya damai ya. Tapi kenapa banyak orang yang nggak mau ya terima Pancasila Buddhis? Karena mereka tidak mengerti. Nah, coba sekarang kita mau mengerti 2 analogi sila. Oke, angka 2 ya. 2 analogi sila apa? Analogi pertama sebagai pagar. Sila itu disebut sebagai pagar. Pagar yang bikin kita aman dalam perjalanan. Aman. Jangan sampai jatuh ke jurang. Bayangkan Anda berjalan di jurang. Kalau tidak hati-hati, Anda jatuh.
Tapi kalau Anda ada pagar, Anda tabrak pagar dulu kan, akhirnya ketahuan ya, nggak boleh lebih ke sana. Nah, pagar itu sangat bagus. Lalu kenapa banyak orang nggak mau ya, disuruh wisudi, wihara bikin wisudi dia nggak mau, atau mungkin wihara harus bikin ada nggak program pra wisudi, ada nggak? Harus bikin, kalau nggak orang jadi takut sama sila, betul nggak? Kalau Anda mengerti sila, Anda malah mau ambil, harus ini, betul? Ya, biar kita tidak jatuh ke jurang kan? Anda sudah jatuh ke jurang berkali-kali ini. Ya, dikasih sila nggak mau ya. Yang nomor 2 adalah bintang utara ya. Menuju arah pembebasan, menuju arah yang benar. Yakin. Pancasila Buddhis itu membawa kita ke arah pembebasan, membawa kita menjadi orang yang bebas. Tapi banyak orang bilang, nggak maulah suhu, nggak maulah bante, karena sila itu kayak penjara, dia bilang. Dia melihat apa? Oke ya, sila itu seperti penjara, saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu cara pikir yang terbalik. Kalau Buddha bilang sila itu membebaskan. Contoh, kita biasanya kalau kebaktian bahasa Pali, kita membacakan Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyam. Betul? Artinya apa? Artinya saya bertekad berlatih diri untuk menghindari pembunuhan. Emang kamu masih mau membunuh? Mau dong. Ya, apalagi bunuh nyamuk, bunuh kacua, ya, bunuh cicak ya. Kalau bunuh itu ya ada karma buruknya juga loh ya. Karma buruk tetap ada. Tapi yang disebut di sini adalah membunuh manusia. Kalau Anda membunuh manusia, tangkap sama polisi. Kalau Anda menghindari membunuh manusia, Anda bebas. Bebas dari polisi. Bebas dari penjara. Betul nggak? Jadi sila itu membebaskan, bukan mengurung. Pikiran Anda yang terbalik melihatnya. Jadi sila itu membebaskan Anda. Yakin saya itu. Anda tidak mencuri. Anda tidak mengkorupsi. Anda bebas. Bebas dari KPK. KPK namanya ya. Bebas dari apa? Dari kurungan. Bebas dari tuduhan. Itu kan benar kan? Jadi bintang utara ini sebagai arah. Arahnya mau kemana? Jadi jangan sampai salah arah. Sama ya orang kalau zaman dahulu dia ada bintang utara ini. Jadi si ini itu menuju ke arah utara. Zaman dahulu belum ada kompas ya. Cek sound. Suaranya mengecil. Karena saya harus bisa mendengar saya sendiri. Kalau saya tidak bisa mendengar saya sendiri, saya bingung kemana ya. Jadi ketika zaman dahulu dia pakai kompas. Ya, kalau belum ada kompas dia melihat arah bintang ini ya. Jadi selalu ada ya. Tapi dengan catatan kalau langitnya cerah ya. Kalau langitnya berawan nggak bisa. Ya. Makanya sekarang ada yang namanya kompas ya. Sebetulnya ada satu lagi analogi namanya cermin. Jadi sila itu untuk melihat diri sendiri ya. Cermin buat apa? Cermin buat lihat sendiri. Apakah
kotor, enggak. Kalau kotor segera dibersihkan. Nah itu juga analoginya ya, bisa sebagai pagar, bintang utara, penunjuk arah, juga cermin melihat diri sendiri. Jadi sila itu bukan untuk melihat orang lain. Buddha bilang sila itu seperti kita bawa cermin lihat sendiri. Bukan, lu wajahmu kotor tuh, kepo dia. Dia tunjukkan cerminnya ke orang lain. Bukan. Sila itu untuk diri sendiri. Ya, untuk periksa diri sendiri, bukan untuk memeriksa orang lain. Ya, undang-undang itu hukum, peraturan untuk memperhatikan orang lain. Tapi sila kita lakukan sendiri, ya seperti cermin. Oke, mengerti ini sampai sini? Mengerti ya? Sekarang kita juga mau lihat ada dua lagi ya. Saya sengaja bikin dua-dua semua ya. Dua sifat dari sila. Sifat yang pertama adalah menghindari. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Artinya saya berlatih diri, berlatih ya, untuk menghindari pembunuhan. Menghindari kan? Nah itu sifatnya. Hal-hal yang perlu dihindari atau pasif ya, kita hindar aja. Itu kan? Jangan melakukan kan? Tapi ternyata sila itu juga ada sifatnya satu lagi yaitu melaksanakan. Ya, jadi jangan menganggap sila itu pasif ya, tapi dia juga aktif. Contoh, sila pertama kalau di dalam Pali kan cuman Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami kan. Tapi di Mahayana kita tambahkan tidak hanya menghindari pembunuhan, tapi aktif untuk menyelamatkan kehidupan. Makanya ada muncul praktik dalam Mahayana namanya Fangsen. Tahu kan? Fangsen itu aktifnya dari Panatipata. Aktif ya, menyelamatkan. Cuma kadang-kadang fungsinya baca doanya lama sekali ya. Burungnya pada mati ya. Atau Cicap gue di depan katanya ada jual burung juga ya. Ada ya. Tahu dia tangkap dari mana ya. Tahu ya Anda ini mau fungsen ya. Hati-hatilah ya kalau fungsen ya. Jangan sampai malah Anda membunuh ya. Niatnya menolong, akhirnya jadi membunuh ya. Nah itu kalau tidak pintar ya akhirnya jadi membunuh. Jadi sila itu punya dua sifat. Sifat pertama adalah pasif, yaitu menghindari. Yang kedua adalah aktif ya, melaksanakan. Sila tentang menghindari pembunuhannya, kalau kita di Mahayana juga termasuk mempraktikkan vegetarian. Salah satunya ya. Makanya para Bante dan Suhu kita vegetarian. Ya, sebagai bentuk aktif dari menghindari pembunuhan. Karena apa kalau misalnya saya dikasih makan ikan bakar, Anda ngorder lagi kan, tambah banyak yang dibunuh kan. Ya. Lalu juga kita mempraktikkan vegetarian juga karena kita mau kembangkan karunaha. Panatipata itu ada kaitannya sama karuna. Ya kan? Ada koneksinya kan? Nggak cuma satu aja kan? Ya, karena karuna ya. Begitu juga yang nomor dua apa? Yang pertama Panatipata, yang kedua apa? Adina. Dan apa artinya? Berlatih ya untuk tidak mengambil barang milik orang lain. Ya, barang milik orang lain yang tidak diberikan milik orang lain. Kita curi ya atau istilahnya ya, benar ya? Kita curi.
Dan kita curi ini adalah menghindari pencurian. Lalu aktifnya apa? Aktifnya bisa berupa apa? Memberi, berdana. Coba lihat, adidadana ternyata ada kaitannya sama berdana. Ya enggak? Mungkin dulu kita hanya lihat aja ya, menghindari pencurian. Ya. Berdana itu ternyata ada kaitannya sama mencuri. Ya. Benar ya, mulai melihat ya, agama Buddha itu semuanya saling tersambungkan. Saling tersambungkan, benar ya. Nah. Oke, kita mau lihat yang dua yang berikutnya. Dua pintu yang berkaitan sama sila itu adalah tindakan dan ucapan. Sila itu selalu berkaitan sama tindakan dan ucapan. Sila itu tidak bisa mengatur pikiran. Coba kamu baca ya. Panatipata itu berkaitan sama tindakan. Betul? Adinadana berkaitan sama tindakan. Kame sumi cacara berkaitan sama tindakan. Musawada berkaitan sama ucapan. Itu ya nomor 2 ya. Surameraya maja pamadatana itu berkaitan sama tindakan. Tapi masuknya melalui mulut. Ya, cipua-cipua ya. Tapi sekarang ya di dalam kitab suci menyebutkan ya makan atau makan ya. Makan itu tidak hanya mulut saja, tapi mata juga makan. Telinga Anda sedang makan sekarang. Telinga Anda makan apa sekarang? Makan dharma. Menyerap dharma telinga Anda. Kalau telinga Anda mendengarkan TikTok, ya Anda sedang menyerap suara-suara dari TikTok. Mata Anda menonton filmnya, menyerap dari film. Lalu filmnya bagus atau nggak bagus? Kalau filmnya kesel, bikin kesel, Anda sedang menciptakan kesel, Anda makan sendiri keselnya. Serius, benar itu. Kalau TikToknya penuh dengan kebencian, ya kebencian di situ sambung dengan kebencian pikiran Anda memunculkan kebencian, lalu Anda makan sendiri kebencian itu. Membuat kebencian Anda tambah besar. Selamat. Jadi hati-hati juga loh ya. Walaupun ada informasi bagus, tapi sosial media bisa membuat kita tambah benci, tambah kesel, tambah marah. Hati-hati ya. Jadi itu selalu berkaitan sama dua itu kan. Itu semuanya benar itu. Berkaitan sama tindakan dan ucapan. Dua sisi dari sila tadi saya sudah bicara ya. Dua sisi sila itu mengurung, tidak boleh ini dan itu. Kedua, membebaskan. Apakah benar ya dia mengurung kita? Benar setengah kayaknya ya. Tapi kita lihat baik-baik, ternyata sila membebaskan kita. Membebaskan kita dari polisi, membebaskan kita dari penjara. Benar ya? Dua pendekatan sila, dua lagi ya. Yang penting banyak dua aja. Dua pendekatan sila, yang satu menakut-nakuti. Jangan kau membunuh ya, masuk neraka katanya. Karma buruk. Itu kan menakut-nakuti kan. Kadang-kadang bagus juga begitu. Ditakut-takuti. Tapi ada orang yang logikanya kuat. Nggak bisa ditakut-takuti lagi. Lu kira gua anak kecil? Mau ditakut-takuti gitu. Ya, kadang-kadang logika kuat juga masalah ya. Orang begitu biasanya perlu mengerti. Setelah dia mengerti, ada manfaatnya,
ya bermakna, baru dia ini. Nggak bisa dia ditakut-takuti. Tapi anak kecil yang logikanya lemah, ditakut-takuti malah berhasil. Anak-anak kita waktu kecil kan bisa kita takut-takuti kan. Oh, kamu nggak makan nasi ya, nanti itu polisi datang tangkap. Cepat-cepat dia makan. Tapi ketika dia sudah SMP, kamu pakai cara yang sama, lu makan nasi kamu. Kalau nggak makan tuh polisi datang. Ah, mama nipu katanya. Papa nipu saya katanya. Gitu kan? Nggak mempan lagi. Ya. Tapi menipu ada karma buruknya juga ya. Walaupun menipu dengan niat baik ya. Menipu ya tetap menipu. Berbohong namanya ya. Benar ya? Oke. Sekarang kira-kira sila begitu ya. Jadi sekarang sudah siap ya, yang belum terima Pancasila Buddhis mau ya terima ya. Itu jadi pagarmu, itu jadi bintang utaramu. Ya, itu jadi pedomanmu. Dan bagus biar kamu gak jatuh ke jurang. Ya, biar kamu bebas dari penjara, bebas dari polisi. Mau ya? Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi kita bicara 3 pintu tadi kan. Pintu tindakan, yaitu berkaitan sama sila. Pintu ucapan berkaitan sama sila juga. Pintu satu lagi, pikiran berkaitan sama sati. Karena sati ini melatih pikiran kita, melatih mental kita. Makanya dia dibilang 3 jadi 1. Betul nggak? 3 jadi 1. Ya. Karena agama Buddha bilang 3 pintu ya. Pintu tindakan, ucapan, dan pikiran. Oke, sekarang kita lihat apa itu sati ya. Sati itu artinya sadar sepenuhnya atau bahasa Inggrisnya mindfulness. Kalau kita lihat sati ternyata dia punya 2 huruf. Huruf pertama adalah chin namanya ya. Chin itu artinya saat ini. Lalu di bawahnya ada hati ya atau pikiran. Ya. Jadi yang namanya sadar penuh atau mindfulness atau meditasi artinya adalah ketika hati kembali ke saat ini. Oke? Kembali ke saat ini enggak? Atau pikiran Anda sudah pulang ke rumah? Suhunya lama kali ceramahnya. Udah mau pulang ini. Ada film bagus nih sedang menunggu saya. Benar ya? Nah, itu namanya pikiran Anda tidak ada di sini ya. Jadi kalau pikiran sambil dengarkan saya bicara, sambil main handphone, nah itu juga pikirannya tidak ada di sini. Ya kan? Tapi kalau pikiran kamu ada di sini bersama saya, apapun yang saya ucapkan sebagian besar masuk ke telinga Anda. Masuk. Masuk dan bermakna. Ya kan? Nah, atau saya sebut badan dan pikiran hadir seutuhnya di sini dan saat ini. Ya badan sih udah di sini. Tinggal pikiran aja. Ya. Lalu efeknya seperti apa? Sini dan kita mau lihat lah ya apa itu sini dan saat ini ya. Sini dan saat ini berarti tidak menyesal tentang masa lalu ya. Kadang-kadang badan kan di sini kan. Tapi pikirannya, ini ceramahnya nggak menarik. Mending saya nggak usah datang tadi. Menyesal kan? Itu tentang menyesal keputusannya datang. Ya. Atau menyesal, aduh lapar gua sekarang ya. Tahu gitu gua makan dulu tadi ya sebelum kesini ya. Menyesal tentang, dia pikir masa lalu. Jadi ketika dia pikir makan, pikirannya nggak ada di sini. Ya, apa yang saya ucapkan mungkin cuma bising aja di telinganya. Ya, bising doang. Ya. Tidak menyesal tentang masa lalu, tidak khawatir tentang masa depan. Masa depan itu begitu luas. Luas nggak masa depan? Luas ya. Anda bebas berimajinasi dan Anda berimajinasi terus di masa depan. Dia bikin planning 1001, sejuta satu. Ya.
Bermiliar-miliar dia pikirkan sampai pikirannya menjadi lelah. Jadi masa depan itu luas sekali. Betul? Masa lalu gimana? Masa lalu juga begitu luas. Ya. Dan yang paling sempit itu masa sekarang kayaknya. Coba Anda bayangkan ya. Kalau kita coba lihat satu garis ini, saya bilang ini masa depan ya. Oke, masa depan. Ini masa lalu ya. Mungkin kita bisa sebutnya masa lalu luas sekali, betul ya? Masa depan juga luas sekali. Benar. Sini masa depan semua ya. Terserah Anda mau pikir apapun. Ya. Ini juga masa lalu ya. Betul? Tapi masa sekarang cuman segini ini. Kecil sekali. Makanya Anda gak betah di situ. Bener gak? Banyak orang bilang saya gak betah di saat ini ya. Karena mungkin sempit dia pikir ya. Tapi sempit ini dia menciptakan masa lalu yang tanpa batas ini. Makanya dibilang ini penting walaupun dia sempit. Benar gak? Lalu kita lihat masa depan ya. Masa depan begitu besar, begitu tanpa batas. Benar gak? Ketika dia datang, dia harus lewat sini. Jadi kalau di sini apapun bisa Anda imajinasikan. Tapi apa yang terjadi, kamu tidak memperhatikan di sini. Makanya ketika masa depan terjadi di saat ini asal-asalan. Betul nggak? Habis asal-asalan, Anda menciptakan masa lalu yang asal-asalan juga. Jadi hidupmu asal-asalan nggak? Sudah hidup berapa tahun? Saya berani bilang minimal 18 tahun saya menjadi biku, saya tidak menjadi biku asal-asalan. Apalagi biku abal-abalan. Karena saya menghabiskan waktu saya mencari tahu ada apa di sini. Kenapa Buddha bilang ini penting sekali? Benar nggak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan sendiri ya. Tapi disinilah segala sesuatu terjadi. Disinilah momen yang sangat penting. Penting nggak? Paling penting Buddha bilang. Karena Buddha bilang, masa depan belum juga datang ya. Ini kata-kata Buddha ya, saya kutip ya. Masa depan belum juga datang. Oke? Masa lalu sudah pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hanya punya satu momen untuk hidup, yaitu hanya di sini dan saat ini. Inilah momen kita hidup. Tapi hidup kita ini orang bisnis selalu mikir masa depan, mau jual apa, mau bisnis apa, mau cuan seperti apa. Dia hidup tapi kayak orang mati. Atau ada orang yang terlalu menyesal tentang masa lalu. Dia pikirkan masa lalu terus. Ya. Dia pikirkan, karena sini begitu luas ya. Dia bisa pikirkan apapun. Dan yang dipikirkan masa lalu biasanya yang jelek-jelek. Ya enggak? Yang jelek-jelek yang dia pikirkan. Jadi dia mengulang. Kalau kata saya, ini makanan sudah basi, dia ambil lagi, makan lagi. Makan makanan basi. Tutia. Lausai. Lausai tahu? Mencret. Makanan basi kau makan. Kalau di sini makanan apa? Belum mateng. Imajinasi yang dia makan. Imajinasi ya, yang dia bayang-bayangkan. Ya. Boleh. Buddha tidak pernah melarang kita membuat planning ya. Bikin rencana boleh. Berpikir masa lalu juga boleh. Tapi yang masalahnya adalah kita terhanyut oleh masa depan dan masa lalu. Ketika mikir masa depan kita, apa yang terjadi? Ketika kita berpikir tentang masa depan, yang terjadi adalah khawatir.
bikin pikiran kita lemah, khawatir ya. Kalau kita mikir masa lalu, apa yang terjadi? Menyesal. Menyesal. Jadi hidup kita ini adalah khawatir masa depan terus-menerus, kesian. Hidup kita adalah menyesal masa lalu terus, kesian. Tak ada bedanya sama orang mati. Si enang aja. Si nangan. Kita ini hidup sebetulnya, cuman makanya Buddha bilang hidup itu hanya terjadi di masa kini. Itulah yang namanya sati. Sati yang membuat kita sadar bahwa sebetulnya hidup kita cuma ada di sini dan saat ini. Gak ada di masa lalu, karena masa lalu sudah pergi. Tak ada di masa depan, karena masa depan belum datang. Kita boleh bikin rencana tentang masa depan, boleh. Jangan sampai terhanyut. Jangan sampai masa depan yang itu bikin kita khawatir, bimbang, nyesal, marah, macam-macam ya. Jangan memakai alasan masa lalu, makan makanan basi, sakit perut, lausai. Ya. Makanan basi kau makan lagi. Kita paling hobi itu makan makanan basi itu. Bolak-balik aja ke situ ya. Benar nggak? Pantesan keracunan. Keracunan mental namanya. Ya. Jadi racun di sini itu banyak sebetulnya itu. Dan kita hobi ambil racunnya kita makan ya. Anda ini bukan kongce apa ya? Kongce itu peacock. Merak ya. Merak itu kalau semakin makan racun, itu bulunya semakin indah. Benar kan? Tapi sayang Anda bukan merak ya. Semakin Anda makan racun ini, semakin sakit Anda mentalnya ya. Semakin Anda banyak makan ini, semakin banyak khawatir, semakin banyak racun. Jadi kita ini makan racun kita sendiri sebetulnya. Ditambah lagi TikTok, Instagram, Facebook, semua sosial media. Tambahlah jadi-jadian ya. Jadi di sini disebutkan, saya bilang tidak terhanyut oleh masa lalu dan masa depan. Tidak terhanyut. Kita pikir masa depan boleh, jangan terhanyut. Karena ada orang pikir lagi, ya seharian dia pikir sampai dia nggak merasa dia itu hidup itu. Jadi hidupnya kayak di masa depan, pikir masa lalu, menyesal terus ya. Jadi dia hidupnya di masa lalu. Itu namanya orang yang hidup tapi seperti orang yang sudah mati, ya, tidak terhanyut. Dan ketika belajar mempraktikkan sati, sini dan saat ini, itu selalu kooperasi dengan panca indera. Kooperasi itu bekerja sama. Bagaimana bikin pikiran kita bisa di sini dan saat ini? Harus bekerja sama panca indera. Kalau dalam Satipatthana ya, kitab Satipatthana dia bilang kita harus mengkombinasikan dengan postur umum. Makanya ada meditasi duduk, ada meditasi jalan, ada meditasi berdiri, ada meditasi baring. Kalau mau pelajari ini, kapan kita punya acara? Sabtu. Kami ajarkan meditasi jalan, ya, mindfulness walking. Bagaimana jalan bisa membawa pikiran hadir di itu tempat sempit tadi itu. Tapi semua keajaiban terjadi di situ. Di tempat sempit itu. Keajaiban terjadi di situ, kata Buddha. Harus dibuktikan kan? Makanya ada istilah namanya ehipassiko ya. Ada baring juga nih. Ini meditasi baring ini yang paling laris manis ya. Paling hot kemanapun, sampai kapanpun. Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Eropa, Amerika. Semuanya bilang, good. Namanya relaksasi total.
Buktikan sendiri ya. Ada postur lainnya ya, postur umum itu disebutkan di sini ya, 4 ini. Postur lainnya adalah aktivitas sehari-hari. Bagaimana aktivitas sehari-hari lebih sering membawa pikiran kita ke saat ini. Contoh, yang saya lakukan setiap hari 2 kali. Ketika saya gosok gigi, saya sadar saya sedang gosok gigi. Nah, itu pikiran saya dan badan saya bareng menggosok gigi. Bukan sambil gosok gigi pikirin kue tiaw yang ada di meja. Itu bukan gosok gigi namanya, itu gosok kue tiaw. Sambil gosok gigi, sambil pikirin pempek. Nah, bukan gosok gigi itu, gosok pempek namanya itu. Biarin pempeknya nggak akan lari itu, nggak punya kaki pempeknya ya. Gosoklah gigimu, jangan gosok kue tiaomu. Janganlah gosok pempekmu. Gosoklah gigimu. Nah, itu namanya mindfulness, itu namanya meditasi. Walaupun saya gosok gigi cuma 2 menit. Pagi 2 menit, malam 2 menit. Berapa menit? 4 menit. Kalau 4 menit kali seminggu 7 hari jadi berapa? 28 menit, lumayan seminggu. Lama-lama sambil gosok gigi, sambil ketawa saya. Ada suatu hari sambil gosok gigi, saya entah kenapa ketawa. Ayo, beruntung saya ya, masih ada gigi yang bisa saya gosok. Coba kau tunggu, ya, 50 tahun lagi, nggak tahu masih ada gigi yang bisa saya gosok atau tidak. Bersyukurlah masih ada gigi yang bisa kau gosok. Kamsia. Serius loh. Jadi setiap kali gosok gigi itu saya bahagia. Orang bilang ini siawa katanya. Gosok gigi aja bahagia. Kalau Anda tahu cara gosok gigi itu jadi suatu kerjaan yang sangat bahagia. Nyapu lantai bisa menjadi kerjaan yang sangat bahagia. Cuci piring. Bahkan taruh sandal di situ, saya juga bahagia. Karena saya tahu, saya taruh sandal di situ. Saya rapikan sandal saya. Masuk, sandal Anda rapi enggak? Coba praktekkan ya kata suhu. Kalau ke wihara, taruh sandal, sandalnya harus rapi. Jangan wai-wai gitu ya. Sandal kirinya begini, sandal kanannya begini. Belum lagi kadang-kadang pue ke diko. Dia punya sandal sebelah kanan pue ke hipeng. Dia punya sandal sebelah kiri pue ke nggak tahu kemana ya. Keluar mana sandal saya. Makanya jangan sembarang tendang-tendang sandal orang. Harus lebih berkesadaran. Kasianlah sandal orang ya. Itu tendang-tendang masih mending ya. Dia datang pakai sandal butut. Balik-balik pakai sandal bagus. Cilaka itu ya. Itu Pancasila Buddhis nomor 2 ya. Janganlah, nggak ada ya, belum kejadian di Wihara Sakyakirti ya. Belum ya. Kalau dia tak sengaja ya apa boleh buat ya. Makanya kalau orang sadar itu dia tahu, oh ini punya saya, ini punya orang lain. Karena sandal kita tuh biasanya ada lekuk-lekuknya. Walaupun sandalnya sama, ketika masukkan kaki udah ketahuan ini kayaknya bukan kaki saya, ini kok beda ini. Ini kayaknya ini sandal orang lain ya. Kadang-kadang kan mungkin mereknya sama ya. Nah itu aktivitas sehari-hari ya. Nanti hari Sabtu juga ada ya. Makan, napas, mendengar lonceng. Ya, itu aktivitas sehari-hari mau kita coba. Dan dalam prakteknya kita banyak menggunakan napas. Ya. Karena apa? Napas, ini kata Buddha loh ya. Napas itu selalu terjadi di sini, betul nggak? Napas masuk di sini, napas keluar di sini, betul?
Nggak mungkin napas masuk, napas keluar di sini. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin napas masuk, napas keluar di sini. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Udahlah, hari ini saya nggak mau napas. Besok saja saya baru napas. Hari ini lagi malas. Hari ini lagi bolat. Ya, bolat tahu nggak? Tak ada tenaga saya. Jadi saya mau napasnya besok saja. Saya mau cuti napas. Cuti lah ya, sehari napas tuh ya. Cuti kerja bisa. Cuti napas ya bisa ya. Tak boleh. Benar ya? Mau cuti napas? Cuti napas namanya cuti hidup. Cuti hidup namanya si. Tahu si? Tahu lah. Betul nggak? Nggak mungkin juga. Napas kemarin mau saya pakai lagi. Ambil lagi yang napas kemarin. Nggak bisa. Napas yang 1 jam lalu aja nggak bisa kamu ambil lagi. Betul nggak? Napas yang 1 jam lalu kan mungkin sudah di sekitar sini kan. Coba ambil lagi. Nggak bisa. Maka itu napas selalu ada di sini. Napas itu adalah kehidupan. Betul. Napas itu terjadi 24 jam. Lu makan, napas. Lu pergi ke toilet, napas. Lu tidur, napas. Betul nggak? Bahkan pertama kali ketika Anda dilahirkan, Anda harus bernapas. Bahkan mati pun, orang bilang menghembuskan napas terakhir. Masih juga napas ngomongnya. Coba lihat, Buddha dari 2600 tahun lalu sudah bilang napas itu sangat penting. Napas itu tingkat emergensinya tinggi. Lu 3 jam gak makan gak apa-apa kan? Besi boy. Boy besi, saat yang ceng bocek besi. Cetiang ceng bolim kuncuy ya. Besi boy. Boy besi. Bener gak? Cetiang ceng botoy HP besi boy. Si lah. Cuman 1 jam gak lihat handphone, dia bilang si lah. Coba 30 menit sajap kuncing botau kui. Langsung dapat titel almarhum, almarhumah. Lumayan kan dapat titel baru kan. Tenang aja, semua orang dapat gilirannya nanti. Cuma gak tahu kapan aja. Benar ya? Jadi napas itu penting. Makanya Buddha mengajarkan meditasi napas karena dia terjadi di situ terus. Tarik napas saat ini. Hembus napas saat ini. Cuman kita tidak pernah perhatikannya. Itu dia. Kita sudah napas berpuluh-puluh tahun tapi tidak pernah memanfaatkan napas. Itulah sayangnya kita ya. Lalu mindfulness ini atau meditasi itu punya suatu efek namanya efek gaung atau gema. Ya contohnya napas masuk, napas keluar ya, napas masuk, napas keluar dia akan bergema di sini. Bergema cukup lama. Tapi agama Buddha bilang segala sesuatu di dunia ini selalu datang dan pergi, naik dan turun. Jadi ketika kita memperhatikan napas di sini, napas masuk, napas keluar, ketika dia muncul, dia masih akan mempertahankan beberapa waktu. Ya, seberapa lama itu tergantung seberapa Anda sering latihan. Tapi setelah dia muncul, dia akan tenggelam. Betul kan? Prinsipnya sama kan? Nah, itu tak mendua itu. Karena kita nggak bisa berharap dia datang terus nggak pergi. Ada datang, ada pergi. Ada muncul, ada tenggelam. Nah, jadi dia akan tenggelam lagi nanti. Harus kita panggil secara rutin. Makanya saya sebut di situ. Oleh karena itu perlu ada pemicu untuk mengulang secara rutin. Tapi napas kita kan mengulang-ulang terus ya. Kalau Anda rajin-rajin sengaja memperhatikan napas, Anda sedang dalam kondisi meditatif. Sedang mindful. Di tempat saya latihan setiap 15 menit itu jam dinding bunyi ya. Teng tong
teng, tong. Ya, jadi kita berhenti, relax, senyum kecil, perhatikan napas masuk, napas keluar ya, sambil mendengarkan jam berbunyi ya. Nanti hari Sabtu ada jamnya nggak? Kalau ada ya, nah kita coba memperhatikan apa, merasakan berhenti, sadar, memperhatikan napas setiap 15 menit. Pertama-tama memang rasa terganggu ya. Lama-lama baru tahu manfaatnya seperti apa. Dulu waktu pertama kali saya latihan, ya ini coluan lah, colan tahu nggak? Ganggu aja nih, orang lagi kerja serius, tiba-tiba bunyi kan harus berhenti kan. Capek kali. Tapi lama-lama saya tahu pikiran saya mulai terlatih untuk rileks, istirahat, kembali ke sini dan saat ini. Manfaatnya sangat besar. Berani saya bilang. Jadi jangan tunggu lagi sampai besok ya. Udahlah besok aja lah, tahun depan aja lah. Belum tentu kita masih bisa hidup sampai tahun depan. Ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa lihat tubuh kita, ucapan kita akan semakin bagus ketika dia dilakukan dengan pikiran di sini dan saat ini. Ini yang dibilang tadi. Ya, 3 menjadi 1. Ya. Ketika contohnya napas masuk, napas keluar bagian dari mana? Dari ini kan, tindakan kan. Napas masuk, napas keluar kan bagian dari tindakan kan. Kalau pikiran kita ditunjang oleh saat ini dan di sini, saya menyadari napas, pikiran saya menjadi damai dan tenang. Makanya dia saling mendukung. Sila kita akan semakin bagus kualitasnya. Kalau sati kita lebih sering-sering sati, lebih sering-sering hadir di sini dan saat ini. Kualitasnya makin semakin bagus. Kualitas ucapan kita juga semakin bagus ya, nggak sembarang ngomong. Nggak sembarang ngomong. Nggak sembarang ngambil barang orang karena kesadarannya semakin tinggi. Tapi kesadarannya harus sering-sering dipanggil. Nggak bisa dibiarin lama-lama nggak dipanggil. Ya, makanya itu penting untuk sering-sering dipanggil. Dan kita perlu menggunakan cara yang sederhana. Dan saya kemana-mana mengajarkan meditasi napas. Ya, biar Anda bisa tahu, ya silakan nanti datang ya. Yang belum daftar silakan segera daftar. Sudah tutup belum pendaftarannya? Masih bisa ya. Oke ya, saya kira sampai di sini saja bahwa sila perlu ada sati. Ketika sila kita jalankan dengan penuh kesadaran, silanya menjadi suatu pengertian. Nggak perlu ditakut-takuti lagi. Ketika kita menjalankan sila juga dengan penuh pengertian akan manfaat dan maknanya. Jadi kita mau melakukannya ya. Begitu. Ketika tindakan dan ucapan sudah lebih bagus, dia akan mendukung pikiran. Jadi dia saling mendukung. Ya. Oke, terima kasih. Waktunya juga, waktu saya sih masih ada 15 menit. Waktu itu sih lebih cepat 5 menit ya. Oke, kita mungkin 15 menit boleh ngobrol-ngobrol, boleh ada tanya jawab lah ya. Oh ya, saya belum menjelaskan multitasking ya. Terima kasih ya. Menurut filsafat agama Buddha, multitasking itu tidak mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena pikiran kita cuma bisa melakukan satu hal pada satu waktu. Tapi yang disebut orang multitasking itu apa tahu nggak? Dia mengerjakan, contohnya ya, 3 hal ya, 3 pen ini ya. Yang disebut orang multitasking itu adalah dia kerjakan satu, tapi dia pindah-pindah. Pindah-pindahnya sangat cepat sehingga terlihat dia seperti mengerjakan bersamaan.
yang dia sebut sebagai multitasking. Karena kita tidak bisa mengerjakan 3 secara bersamaan. Tapi kita mengerjakannya secara bergantian, tapi cepatnya luar biasa. Cepat sekali. Dan katanya yang paling pintar begitu adalah manusia yang punya perasaan yang lebih kental. Yaitu namanya wanita. Menurut definisi sih begitu ya. Pria paling payah itu. Apapun dia pasti cekai-cekai, mang-manglai. Kalau perempuan, kalau bisa 5 kerjaan dia terbang, ya. Tapi kemampuan dia pindah-pindah sangat tinggi. Jadi pikiran manusia sebetulnya cuma bisa ambil satu pada satu waktu. Tapi karena kehebatannya, ya dia pindah-pindah sangat cepat, seolah-olah dia multitasking. Jadi sebetulnya dia pindah. Jadi task itu cuman you can only do one task at one time, but you change. Serasanya multitasking. Atau terserah lah dia mau sebutnya multitasking ya, boleh juga. Tapi pada realitanya adalah Anda pindah-pindah. Makanya banyak wanita yang lebih gampang stres. Setelah melalui survei banyak kali, wanita lah yang paling gampang stres karena cara pindahnya itu sangat cepat sekali. Pria itu mungkin kadang suka santai-santai ya, jadi tingkat stresnya nggak begitu tinggi ya. Paling stres kerja atau stres bisnis aja ya. Dan stres paling besar pria adalah stres karena istrinya. Untung saya nggak punya istri. Tapi berkah punya istri juga saya nggak dapat. Ya. Jadi Anda yang stres karena istri, berkah karena istri ya saya nggak ada kan. Ya masing-masing ada itunya dong ya. Ada ininya ya. Tak mendua ya. Masing-masing ada situasinya. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita memperhatikan napas masuk, napas keluar, kita hanya memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Jadi pikiran kita jadi rileks sebetulnya. Pikiran manusia menjadi rileks ketika dia memperhatikan gejala yang terjadi di saat ini. Contohnya air mengalir. Contohnya suara lonceng berbunyi. Perhatikan itu aja, nggak usah pikir yang lain. Itu pikiran kita istirahat namanya. Jadi kita harus sering-sering istirahatkan pikiran ya. Manusia sekarang lebih gampang depresi karena dia tidak tahu cara mengistirahatkan pikiran. Karena pikirannya jalan terus. Menurut catatan, dalam satu detik, manusia bisa berpikir sebanyak 15.000 pikiran. 15.000 ribu ya. Satu detik loh ya. Jadi banyak pikiran yang bekerja dan kita tidak tahu. Jadi dia bekerja terus di latar belakang. Jadi overthinking itu bukan terjadi saat ini, tapi sudah bertahun-tahun. Bahkan waktu kita mulai logikanya bisa berpikir lebih baik, itu kemampuan berpikir kita juga banyak terjadi di belakang. Itu yang bikin otak kita lebih gampang lelah. Jadi di antara semua organ kita yang paling cepat lelah adalah otak. Karena dia bekerja terus. Bahkan tidur juga dia masih bekerja. Dan dia nggak bisa istirahat. Banyak kan? Tidur terus mimpinya banyak ya. Sudah tidur 8 jam bangun-bangun kok masihnya lemes ya. Itu mungkin karena kerja pikirannya terlalu banyak. Sabtu nanti ya kami ajarkan bagaimana tidur dengan sukses. Tidur dengan kualitas yang bagus. Satu aja, kalau kualitas tidur Anda lebih bagus, hidup Anda akan lebih bahagia. Serius. Saya ini kayak bikin ini ya. Bikin apa? Kongkau ya. Kongkau apa ya? Iklan program ya. Sekarang orang program mindfulness bayarnya mahal, kuicap-kuicap tiau. Kita bikin program gratis kali ya.
Yang gratis biasanya orang nggak mau ya. Alah ini ecek-ecek katanya. Boheng lu ya. Suruh dia bayar gotiau, cap ngotiau, dia pergi rela. Tahu-tahu nanti ke wihara, ini kok, ini nggak bayar tiau-tiau, tapi bagus juga ternyata ya. Ini saya bukan ini ya, bukan orang Mandarin bilang bukan lawang mai kua ya, mai kua ya. Apa sih artinya? Ngerti Mandarin nggak? Lawang mai kua, mai kua. Lawang itu siwang jual buah ya. Sambil jual buah sambil memuji diri lah. Enggak. Anda coba baru tahu ya. Jadi meditasi itu terbukti sangat bagus ya. Orang-orang Amerika, orang Eropa, rata-rata sekarang ikut program meditasi. Serius. Ya, rajin mereka karena dia dapatkan manfaat sangat besar ya. Cuma orang Asia aja yang masih kurang ya. Meditasi itu macam-macam ya bentuknya. Oke ya, multitasking ya. Kejawab ya. Lewat meditasi mungkin multitaskingnya hati-hati ya. Yang tadi dibilang tadi itu. Oke, terima kasih. Sudah bisa tidur dengan nyenyak malam ini? Kalau bisa kita tutup. Terima kasih. Nah, saya